Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustaqilah bil fantasila falsafah wa minas sabang lal maraqi wilayah. Perkenalkan, nama saya Dadi Sopandi, mahasiswa UIN/SSC semester 4. Di video kali ini saya akan mencoba membaca dan menjelaskan kitab kuning, yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini diambil dari aplikasi Maktabah Asy-Syamilah, sehingga mangga teman-teman bisa menyimak. Di bawah ini ada redaksi dari Maktabah Syamilah tersebut. Mari kita baca dan simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin. Al-qismu al-awwalu, adapun ini adalah bagian yang pertama, fitu'ati, yang menjelaskan dengan ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sungguhnya perintah-perintah Allah ta'ala, faraidun, yaitu bentuknya fardu, wan nawafilu, dan sunnah-sunnah. Fal fardu, maka adapun fardu, ra'sul mali, yaitu pokoknya harta, wa huwa, adapun fardu, aslu tijarah, yaitu pokoknya perniagaan. Wabihi, dengan fardu, tahsulu hasil apa an-najatu, keselamatan. Wan naflu, adapun sunnah, wa naflu arifhu, yaitu income, pendapatan yang bersih. Wabihi, dengan naflu, al-fawzu, akan mendapatkan kebahagiaan, bid-darajati, dengan berupa derajat-derajat. Qala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Allah tabaraka wa taala, Mataqarraba, tidak mendekatkan ilayya kepada siapa al-mutaqarrabuna, orang-orang yang mendekatkan, bimisli adaima, dengan melaksanakan seumpama suatu, iftaratu, yang sudah aku fardukan alaihim kepada mutaqarrabuna, wala yazalu, dan tidak berhenti siapa al-abdu hamba, yataqarrabu, yang mendekatkan abdu ilayya kepadaku, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibba, sehingga aku mencintai abdu, hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai abdu, kuntu, maka buktilah aku sam'ahu, yang menjadi pendengaran abdu, alladzi yasma'u bihi, yang mendengar abdu dengan samanya, wa basarahu, dan penglihatan abdu, alladzi yubsiru, yang melihat abdu, bihi, dengan basarnya. Walisanuhu, dan lisannya abdu, alladzi yantiqu, yang mengucap abdu, bihi, dengan lisan. Wayadahu, dan tangan abdu, allati yabtishu, yang memukul abdu, biha, dengan yadahu. Warijluhu, dan kakinya abdu, allati yamshi, yang berjalan abdu, biha, dengan rijl. Walan tasila, dan tidak akan sampai kamu, ayyuhal thalibu, wahai pencari ilmu, ilal qiyami, untuk melaksanakan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintah Allah ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan hatimu merasa dilihat oleh Allah, wa jawarika, dan anggota badanmu, fi lahadhatika, di selayang pandangmu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu, min hini tumsi, dari waktu sore, ila hini tusbihu, sampai waktu pagi. Fa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, maha berkah Allah dan maha atas Allah, muttali'un, memerhatikan Allah, ala dhamirika, terhadap hatimu, wa musyarrifun, dan melihat Allah, ala dhahrika, terhadap dhahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan meliputi Allah, bijami khotorotika, dengan semua kata-kata hatimu, walahadhatika, dan selayang pandangmu, wa khotowatika, dan langkah-langkahmu, wa sairi sakanatika, dan semua diammu, wa harokatika, dan semua gerak-gerakmu, wa annaka, dan sesungguhnya kamu, fi mukhalaqatika, di dalam pergaulanmu, wa khalawatika, dan menyendirimu, mutaradidun, yaitu antara mundar-mandir, baina yadayhi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Fala yaskun, maka tidak akan diam fil mulki, di kerajaan mulki yaitu bumi, wal malakuti, dan kerajaan malakut yaitu langit, siapa sakinun, orang yang diam. Wala yataharraku, dan tidak akan bergerak siapa mutaharikun, orang yang bergerak, illa wajabbaris samawati, kecuali dengan maha perkasa Allah yang menguasai langit, wal ardi, dan bumi, muttaliun, yang memperhatikan Allah alaihi terhadap sakin dan mutaharik. Ya'lamu, mengetahui Allah, kha'inatal a'yuni, terhadap mata yang mengkhianati, wa ma, dan suatu tukhfis sudur, yang ada di dalam hati yang samar, wa ya'lamu sirra, dan mengetahui Allah as-sirra, terhadap suatu yang dalam, wa akhfa, dan lebih dalam. Fata'adab, maka beradablah kamu ayyuhal miskinu, wahai hamba yang miskin, zahiran, secara zahir, wa batinan, dan secara batin, baina yadayillahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Ta'adubal abdi, beradabnya seorang hamba, al-dhalili, yang hina, al-mudhili, yang berbuat dosa, fi hadratil maliki, di hadapan Allah yang maha memiliki, al-jabbari, yang maha perkasa, al-qahhari, yang maha memaksa, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu, alla yaraka, supaya tidak memandang kamu maulaka terhadap Tuhanmu, haitsun nahaka, sekiranya Allah melarang kepadamu, wala yafidaka, dan tidak menghilang kamu, haitsu amaraka, sekira-kiranya Allah memerintah kepadamu, walan taqdira, dan tidak akan mampu kamu ala dzalika, terhadap itu ijtihad atau sungguh-sungguh, illa bi an tuwazzi'a, kecuali kamu membagi awqataka, terhadap waktu-waktumu, wa tarattaba, dan mengestafetkan kamu, auradaka, terhadap bacaan khusus kamu, min subahika, dari waktu subuh kamu, ila masaika, sampai waktu sore kamu. Fasi, maka condonglah, ilama, terhadap suatu, yulki, yang menyampaikan itu, yang menyampaikan suatu, ilaika, kepadamu, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah ta'ala. Alaika, wajib terhadapmu, min hini tasdayaqidu, dari waktu bangun kamu, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kembalimu, ila madja'ika, ke tempat tidurmu. Wallahu a'lam bissawab. Dari kesimpulan kitab yang dibaca tadi, bahwasannya seorang ahli filosof Imam Al-Ghazali mengategorikan bahwa fardu diibaratkan dengan tijarah, dagang, dan nafsu diibaratkan dengan income. Bahwasannya suatu ibadah pun harus ada lebihnya. Dengan apa? Yaitu dengan sunnah. Maka diperjelas di sini, sunnah banyak kelebihannya, bahkan Allah pun siap membekini orang-orang yang suka menjalankan sunnah. Konteksnya, orang yang menjalankan sunnah pun dijaga, apalagi kewajiban. Yang kedua adalah bahwasannya kalau kita ingin mengerjakan fardu dan sunnah, maka harus didasari dengan muraqabah. Ada takarub dan ada muraqabah. Kalau muraqabah, setiap suatu perasaan hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan itu timbul dengan rasa bagusnya adab dengan Allah. Endingnya dari penjelasan kitab ini adalah sesuatu apapun konteksnya, sesuatu itu baik, maka jadikanlah jalan untuk menuju ridho Allah. Nah, dari teks menyeluruh kitab ini, pasal awal substansialnya adalah bahwasannya sesuatu apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan adab atau tata krama. Terutama di dalam dunia digitalisasi generasi Gen Z, bolehlah kita memakai alat yang canggih, memakai metode belajar yang canggih, tetapi awas, digitalisasi tidak mengajarkan secara langsung tata krama atau qudwah. Maka dalam kitab ini dijelaskan substansial, ketika kita melaksanakan suatu yang baik, maka harus didasari dengan tata krama atau adab.
Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.